Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini sore ini saya akan menjelaskan terkait dengan arah kebijakan pemerintah di tahun anggaran 2025 ya. Karena memang mungkin ada beberapa regulasi yang belum keluar ya, sedangkan Bapak Ibu mungkin akan segera melakukan penyusunan APBDes, malah mungkin sebentar lagi akan melakukan penetapan dari APBDes-nya. Apa saja yang menjadi arah kebijakan pemerintah di tahun anggaran 2025? Yuk kita lihat apa saja. Saya Ira Hayatunisma dari Kementerian Dalam Negeri akan menjelaskan. Arah pembangunan desa menuju Indonesia Emas 2045 ya, atau mungkin disebut juga peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia ya, terutama untuk pembangunan desa ya, karena sekarang ini kita punya visi misi adalah membangun dari desa ya, bukan saja desa sebagai bagian dari pembangunan, tapi membangun dari desa. Nah, salah satu yang menjadi faktor adalah pemberdayaan masyarakat ya, kemudian penguatan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif ya. Seperti kita ketahui bahwa data desa sampai hari ini adalah sekitar 75.265 desa ya yang menerima dana desa ini. Kurang lebih kemarin itu sekitar 75.259 ya, termasuk 14 desa adat ya, karena ada 6 desa yang tidak atau menolak dana desa. Selanjutnya yang menjadi prioritas utama ya, walaupun mungkin nanti sebentar lagi ada moratorium desa ya, jadi boleh nanti mungkin ada penambahan yang cukup signifikan ya untuk desa. Nanti kami tetap evaluasi, karena memang dari sisi ketika banyaknya tambahan desa berarti nanti pembagian ya, baik dana DD dan ADD itu pasti akan berkurang ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan program-program Pak Prabowo Gibran ya, yang kita kenal saat ini adalah Asta Cita, atau Asta disebut 8 ya, cita-cita 8 ya, berarti keinginan dan visi misi Bapak Prabowo dan Gibran ya adalah yang pertama memperkokoh ideologi Pancasila ya, kemudian ini termasuk juga Bapak Ibu bisa kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan rasa cinta tanah air, integritas gitu ya. Selanjutnya yang akan diutamakan adalah terkait dengan sistem pertahanan keamanan ya dan kemandirian, baik dari sisi swasembada pangan, energi, ekonomi ya, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Maka berharap bahwa desa bisa mampu untuk bisa mandiri ya. Nah, ketergantungan terhadap transfer dan lain-lain kita harapkan ke depan lebih baik ya, terutama juga terkait dengan ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan ini kita berharap tidak hanya pangannya tahan doang nih ya, tapi juga kita berharap ini adalah bahwa desa bisa berswasembada ya. Oleh sebab itu, teman-teman di pemerintah daerah sebagai pembina, supradesa, dan juga teman-teman pemerintah desa, ini kita harus bisa menjaga lingkungan ya, menjaga lingkungan di mana produksi pangan itu tetap terjaga. Ya, karena jangan semuanya berlomba-lomba jadi objek wisata atau desa wisata, akhirnya ini akan menggerus atau akan mengurangi lahan pertanian, perkebunan, dan mungkin juga lahan yang kita pergunakan untuk menghasilkan pangan ya. Selanjutnya yang kita juga perlu kembangkan ya, tadi kita katakan bahwa kita berharap bahwa di dalam pembangunan 2045 ini kita adalah pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Maka ini menjadi salah satu faktor adalah pengembangan industri kreatif ya. Industri kreatif ini atau
dulu disebut dengan ekraf ya, ekonomi kreatif ya. Ini kita dari sisi pangan, dari sisi kerajinan ya, budaya dan lain-lain. Ini kita coba akan lebih tingkatkan lagi ya. Dan kemudian juga potensi-potensi seperti SDM ya, sains, teknologi. Nah, ini kita coba nanti kita lebih maksimumkan lagi ya, bagaimana generasi muda ini mendapatkan semua akses digitalisasi dan teknologi, mempermudah juga mereka untuk bisa belajar ya. Kemudian juga penguatan seperti perempuan, pemuda, disabilitas ini juga kita lebih kuatkan lagi. Nah, ini terutama disabilitas yang berada di desa ya. Nah, ini yang masih belum tersentuh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita akan jadikan program-program juga ya, mungkin dari luar gitu, atau mungkin juga nanti dari negara juga bisa kita dorong untuk ya ini ya, pemuda dan penyandang disabilitas, karena mereka ini yang memegang tongkat estafet kita sampai dengan 2045. Kemudian juga hilirisasi, Bapak Ibu sekalian, hilirisasi terutama untuk industri. Hilirisasi ini adalah pengolahan suatu jenis bahan baku ya, itu tidak hanya dijual dengan cara bahan mentah gitu ya. Kita coba untuk sampai dengan bahan jadi. Nah, oleh sebab itu ini perlu sekali kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menghasilkan bahan baku atau bahan yang bisa langsung dipakai ya, walaupun ini pasti persaingannya besar. Karena apa? Mungkin negara-negara lain ya yang biasa mengambil bahan mentah kita kemudian distempel, dikemas gitu ya, ini punya pasar yang sudah cukup mapan dan luas gitu ya. Nah, kita pemain baru nih, walaupun mungkin bahan dasarnya itu adalah dari kita gitu ya. Nah, tapi kita tetap optimis ya untuk lebih baik lagi. Selanjutnya membangun desa tadi ya dari bawah ya, pemerataan ekonomi. Nah, ini yang perlu kita bagi tugas sesuai dengan kewenangan ya. Karena desa ini tidak punya OPD, maka supradesa yang berada atau OPD yang berada di pemerintah daerah itulah yang menjadi satker atau menjadi pendukung dari kegiatan yang ada di desa. Jangan semuanya dilempar di desa semua ya, oh ini APBD bisa gitu ya. Nah, ini pada lempar-lempar gitu ya. Nah, sesuai dengan kewenangannya, mana yang kewenangannya provinsi, mana yang kewenangannya kabupaten kota gitu ya, mana yang kewenangannya desa. Nah, ini kan banyak juga yang kewenangan akhirnya terlanggar gitu ya. Ada PAUD yang ada di desa gitu ya, tapi karena sudah terjadi gitu ya, akhirnya kita coba legalisir gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah kewenangan kabupaten. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita coba ya, jangan terlalu ini, karena nanti sayang APBD itu kan tidak terlalu besar ya. Nanti akhirnya lebih banyak untuk digunakan hal-hal yang sama. Padahal harusnya seperti saya pernah jelaskan di beberapa video-video YouTube saya, bahwa yang namanya kewenangan itu bukan berarti semuanya sama gitu ya. Contoh bikin rumah gitu ya. Nah, nanti ini ke depan nih ada program rumah nih, rumah layak huni. Nah, mana yang kewenangan provinsi? Misalnya kewenangan provinsi adalah membangun rumahnya. Kewenangan kabupaten mungkin membangun atapnya. Nah, desa itu hanya membangun catnya aja atau melengkapi dengan cat gitu ya, furnishing seperti itu. Jadi tidak mesti dia juga bikin rumah. Ya habis kalau disuruh bikin rumah lagi gitu ya, dana desa disuruh bikin rumah. Satu rumah mungkin bisa sampai 20-30 juta ya. Nah, kalau misalnya disuruh 10 rumah, udah habis tuh ya. Nah, ini yang kita perlu bagi tugas gitu ya. Karena kadang-kadang mohon maaf ya teman-teman Pemda, ini jalan-jalan sendiri, padahal kan semua yang kalian dititipkan APBD itu adalah untuk masyarakat, dan tempat yang paling banyak atau bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah di desa. Jadi semua program walaupun itu visi misinya kepala daerah, baik gubernur dan wali kota, bupati, itu tetap pelaksanaannya ada di desa ya. Nah, ini kan kebanyakan kita sama-sama nih ya, stunting. Dia bikinnya
satu sosialisasi, nanti di desa juga sosialisasi gitu ya. Dengan objek orang masyarakat yang sama gitu. Nah, ini nih perlu diperbaiki ya. Saya di sini sebagai megang dua-duanya sekarang ya, megang teman-teman di Pemda, teman-teman di desa gitu ya. Kemudian saya megang dari perencanaan, tidak dari keuangan saja. Nah, saya mau bikin nanti kajian bahwa bagaimana desa itu mendukung visi misi kepala negara dan kepala daerah. Tapi pelaksanaan implementasinya itu malah adanya di desa dengan pendukungan di masing-masing kewenangan. Ya, jangan semuanya beli timbangan stunting ya. Nah, di situ Dinkes bikin gitu ya, di Posyandu juga ada, itu lagi gitu ya. Kegiatan itu lagi gitu. Cobalah kita dengan uang yang cuma segitu ya, kita buat efektif dan efisien. Kalau nggak efisien kayak gini, kita nggak tahu ya. Jangan membebankan kehidupan kita yang ya mungkin Bapak Ibu anggap ini nyaman, tapi ini mengorbankan kehidupan anak cucu Bapak Ibu. Karena kita itu masih banyak hutangnya kepada luar negeri. Nah, yang akan menanggung adalah anak cucu kita. Sedangkan kenyamanan kita ya paling cuma segini gitu ya. Nah, coba kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan itu ada efeknya kepada anak cucu walaupun belum kenal. Bagaimana mereka bisa mendoakan kita sampai nanti kalau mereka juga tidak punya rasa ya respect dengan kita gitu ya. Nah, paling cuma sampai tahap mana gitu didoain, cuma sampai anak gitu ya. Tapi kalau kita adalah seorang yang punya andil di dalam suatu pemerintahan kita atau dalam suatu kehidupan gitu ya, pasti lebih dikenal lah gitu ya. Jadi walaupun tidak sampai jadi pahlawan gitu ya, setidaknya kita punya rasa tanggung jawab bahwa apapun yang kita rasakan saat ini akan menjadi tanggung jawab juga buat anak cucu kita. Nah, kemudian di antara 8 ini harus sama ya. Nanti teman-teman yang mau maju lagi jadi pilkades jangan lewat dari 8 17 8 ini ya. Ininya baik visi misi kepala desanya, kemudian program-program prioritasnya gitu ya. Jangan lewat dari ini karena nanti nggak sulit untuk bisa di support gitu ya dari sisi pendanaan dan lain-lain gitu ya. Dan memang juga kan kita bukan negara dalam negara, kita adalah teamwork gitu ya. Kita harus mendukung apa yang menjadi visi misi dari kepala negara, kemudian kepala daerah. Nah, ini kepala desa boleh berkreasi akan tetapi sesuai dengan yang sudah diarahkan gitu ya. Nah, kan sama aja ininya keinginannya gitu ya, tinggal dicari benang merahnya gitu ya. Nah, seperti swasembada pangan ya, tadi saya katakan ini tetap dikontrol ya. Dikontrol bahwa jangan sampai lahan-lahan pangan itu tergerus atau terjual gara-gara lebih mudah menjual atau menyewakan kepada pihak-pihak untuk membuat wisata ya, cottage dan lain-lain. Nah, ini juga perlu adanya kerja keras semua dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk bisa mengurangi ya perizinan untuk penjualan lahan yang memang sebelumnya adalah untuk ketahanan pangan atau untuk bertani atau berkebun ya. Kemudian terkait dengan penyempurnaan sistem ya, nah ini sudah rame nih ya, penyempurnaan sistem penerimaan negara ya. Bapak Ibu kami harap juga sudah non tunai biar bisa juga pajak-pajak itu langsung masuk ya ke negara. Kemudian ada reformasi politik hukum dan birokrasi, pencegahan korupsi ya, ini sama juga nih. Non tunai ya, non tunai desa saya harap bisa terus berlanjut ya sebagai salah satu dari 17 program prioritas ya. Kemudian pencegahan narkoba
pemberantasan kemiskinan, kemudian adanya pelayanan kesehatan dari BPJS, penguatan pendidikan dan digitalisasi ya. Kemudian tadi juga sama penguatan pertahanan keamanan, penguatan kesetaraan gender ya, ini untuk perempuan dan disabilitas. Nah, kita berharap nanti untuk disabilitas ini lebih diutamakan ya, karena untuk di desa ini disabilitas masih mungkin ya itu tadi ya kurang diperhatikan. Nah, ini kita coba nanti bagaimana supaya bisa lebih baik lagi gitu ya. Kemudian menjamin pelestarian lingkungan hidup, menjamin ketersediaan pupuk ya. Nah, ini pupuk tolong nih teman-teman sekalian. Ini salah satu yang di stressing ya oleh Pak Presiden, bagaimana supaya kita ini bisa swasembada adalah dengan juga pupuknya diambilnya dari dalam negeri ya. Ini saya miris waktu itu sampai ke Ukraina, segala Ukrainanya lagi berantem, kita pupuk gak bisa menghasilkan, kemudian beras jadi langka. Aduh, ini benar-benar muter-muter ya permasalahannya jadinya. Nah, kita coba untuk saat ini bahwa kita berusaha untuk supaya potensi desa itu tidak hanya dari wisata, tapi juga bagaimana bisa mensupport kehidupan masyarakat ya, baik di dalam maupun di luar dari desanya gitu ya. Nah, selanjutnya selain hal tersebut ya, pupuk, pestisida, air bersih dan lain-lain ya, untuk penunjangan ketahanan pangan dan juga swasembada, kita juga butuh juga rumah murah nih tadi yang saya katakan ya. Nah, rumah murah ini lagi didesain seperti apa gitu ya. Nah, supaya tadi tidak berat di APBDes, maka kewenangan ini sudah diatur dari pemerintah daerah. Jadi ketika nanti ada program-program mana tidak main lempar-lemparan gitu ya. Selanjutnya tadi terkait dengan hilirisasi ya, kemudian kerukunan antar umat beragama ya. Selanjutnya juga terkait dengan pelestarian seni budaya dan ekonomi kreatif ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya program yang akan cepat kita laksanakan. Nah, ini yang saya sebut adalah nanti untuk 2025 ini tolong didengarkan baik-baik ya. Kalau karena ini YouTube bisa rewind. 8 program. Yang pertama adalah dimulai di awal Januari kita akan melakukan makan siang gratis, baik di sekolah maupun pesantren ya, plus anak balita dan ibu hamil. Nah, yang sudah mulai ada terlihat SOP-nya itu adalah untuk makan siang sekolah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian di pemerintah desa, boleh dicatat, boleh di rewind. Yang pertama, siapkan bagaimana pasokan untuk makannya, terutama makanan yang pasokannya dengan harga yang kemarin sudah mulai didengung-dengungkan 10.000 ya. Kalau untuk di Jawa, Sumatera masih cukup ya. Kalau untuk di Sulawesi ini Bapak Ibu harus bisa mengcover kali ya, dari desa maupun dari Pemda gitu ya, bagaimana supaya ini bisa maksimal gitu ya dengan 10.000, paling banyak mungkin 15.000 ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan bahan baku untuk penyediaan makan siangnya. Yang kedua adalah bagaimana koordinasi untuk penyediaan makan siangnya. Mau pakai BUMDes atau mau pakai PKK Posyandu, terserah ya. Yang jelas sebagai lembaga-lembaga kemasyarakatan desa ini diharapkan untuk bisa menjadi penyalur ya untuk makan siang dan susu gratis ya. Nah, ini yang karena ketika dilakukan serentak itu bisa terjadi kelangkaan pangan. Ya, bisa aja susunya habis gitu ya, telur habis gitu ya, karena dimakannya bareng dengan beberapa sekolah gitu kan. Ya, nah ini yang perlu diantisipasi nih teman-teman desa. Coba diantisipasi berapa sekolah, berapa anak yang harus disiapkan. Kalau perlu kerjasama. Nah, ini yang saya khawatir malah yang tidak bisa menghasilkan pangan gitu ya. Nah, ini kan perlu dia kerjasama dengan beberapa tempat
gitu ya. Nah, yang rata-rata yang wisata tuh banyak nggak ada untuk lahan pangannya gitu ya. Jadi dia harus bisa antisipasi atau bisa bekerja sama dengan daerah atau desa yang memang menghasilkan gitu ya, entah beras, entah susu, daging dan lain-lain. Nah, ini juga mungkin ada barter kerjasama gitu ya. Nah, ini juga disiapkan Bapak Ibu sekalian, tinggal menghitung hari. Jangan, oh iya nanti dibagi-bagi terus habis itu panik karena tidak ada barang. Ya, saya ingatkan kembali, ini makan siang gratis bisa ada permasalahan kalau Bapak Ibu tidak siap untuk penyediaan bahan bakunya. Siapkan, jadi punya planning gitu ya. 3 bulan kita ngambil pasokan beras tuh dari mana, pasokan susu dari mana, pasokan telur dan lain-lain dari mana. Jadi kita sudah punya persiapan, bukan besok dikasih besok belanja gitu, enggak gitu ya. Kemudian nanti juga ketika ada kurang, ada apa gitu ya. Nah, ini kemudian juga harus dibentuk juga untuk pengawasnya, Satgas dan lain-lain gitu ya, untuk melaksanakan makan siang ini. Karena ini cukup ya, Bapak Ibu harus konsen sekali ya, Bapak Ibu di desa maupun Bapak Ibu di pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya untuk kasus TBC ya dan penyakit menular lainnya, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian ya. Kita berharap tadi lumbung pangan desa ya. Ini juga kita punya program-program. Nah, teman-teman di Dinas Pertanian ya, Dinas Pangan ya, Ketahanan Pangan, coba bantu teman-teman desa untuk buat RAB-nya. Ya, buat RAB apa sih yang diperlukan? Karena tadi saya katakan teman-teman desa ini tidak punya OPD. Keterbatasan SDM-nya baik secara manusia, kuantitatif maupun kualitatifnya. Mereka banyak yang mungkin lulusannya rata-rata lulusan SMP SMA. Ya, tolong teman-teman OPD ini jangan kerja sendiri, jangan jalan-jalan sendiri ya. Karena yang punya kewenangan untuk melayani masyarakat langsung itu adalah desa. Nah, teman-teman di pemerintah daerah juga jangan bikin kegiatan yang nggak jelas juga gitu ya. Nah, harusnya malah mendukung pemerintah desanya gitu ya. Jangan cuma perjalanan dinas, apalagi tahun depan gitu ya. Sudah kita antisipasi kalau memang dinas-dinas yang melayani untuk ke masyarakat itu sebenarnya tidak bisa melakukan perjalanan dinas keluar kota kecuali ada undangan. Nah, ini kan banyak sekali masih kita lihat ya, karena saya dulu sering evaluasi APBD ya. Itu masih banyak yang memang fungsinya adalah fungsi pelayanan ke masyarakat, itu tidak atau menggunakan perjalanan dinas itu sering ke Jakarta gitu ya. Nah, ini masih salah nih ya. Nah, ini nanti ke depan ini ya, kalau memang berada di dalam OPD yang memang melakukan pelayanan, ini lebih ke pelayanan paling di dalam kotanya ya, atau di dalam kecamatan gitu ya. Selanjutnya program-program penambahan kartu kesejahteraan ya, kartu usaha, kemiskinan dan lain-lain ya. Ini menaikkan gaji ya. Nah, ini salah satunya nih ya, kita lagi mau membuat kajian bahwa teman-teman di desa ini, karena sekarang itu kan tidak diizinkan adanya non ASN. Ya, kita semua ya, mungkin teman-teman ada yang jadi ASN juga, ada P3K, ada PNS ya, karena kemarin dibuka cukup banyak gitu ya untuk masuk untuk jadi PNS ya, atau ASN P3K ya. Nah, untuk ke depan ini statusnya dari teman-teman perangkat desa ini coba kami kaji ya, supaya bisa nanti ya mungkin P3K ya, atau mungkin juga bisa PNS gitu ya. Nanti kita coba perjuangkan dengan teman-teman Kemenpan supaya bisa dipersamakan gitu ya. Selanjutnya mendirikan badan penerimaan ya, dengan kita berharap produk PDB-nya 23% ya. Kemudian BLT masih ada ya. Kita kalau masih diperlukan masih ada sekitar tidak lebih dari 15% ya dianggarkan. Selanjutnya kita lihat teman-teman sekalian bahwa
dalam melaksanakan perencanaan pembangunannya ya, kita berharap ya bahwa dengan perencanaan 8 tahun ya kita akan bisa memberikan visi misi dari kepala desa ya. Mungkin nanti kita ada yang mulai dari 2025 ya. Nah, itu berarti mereka mengikuti sampai nanti 2029 ya, sampai 4 tahun ya. Maka ada kekosongan itu di sekitar 4 tahun lagi. Nah, bagaimana supaya bisa menetapkannya? Maka nanti arahnya atau refer atau acuannya itu kita akan menggunakan RPJPD. Ya. Jadi pakai jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang kita berharapnya ini hitungannya sampai 2045 tadi ya. Dan mudah-mudahan tidak banyak berubah gitu ya. Nah, nanti ketika periode kedua atau mungkin setelah kan mungkin kepala desa masih ada tambahan 4 sampai 5 tahun lagi gitu ya untuk satu periode kepala negara dan kepala daerah. Nah, maka mereka ini bisa menggunakan RPJP. Nanti ketika ada pemilihan ya, baik presiden maupun kepala daerah, maka disesuaikan RPJMDes-nya. Nah, seperti itu nanti trik untuk perencanaan 8 tahun untuk desa ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, setelah kita merencanakan baik RPJM maupun RKPD ya, maka kita menurunkan di pemerintah desa ya. Dari sisi tata ruang kita ambil sampai dengan RT dan RW ya, baik kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian kita siapkan juga setelah merencanakan tata ruang adalah bagaimana di dalam rencana pembangunan baik nasional, provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya ya. Lalu kemudian kita setelah menyiapkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan, kita menyiapkan rencana kerdanya per tahun. Misalnya tadi rencana tata ruang untuk RT RW di suatu tempat itu dia bisa membangun jalan desa misalnya 10 km. Ya, 10 km, kemudian diacu lagi dengan pembangunan pemerintah daerah ya, mungkin 4 sampai 5 tahun. Maka kita sudah tahu, oh ini bikin jalanan ini ya untuk tata ruang dari mulai RT RW sampai dengan sampai dengan desanya itu menghabiskan berapa waktu dan berapa banyak uang gitu ya. Jadi tiap tahun misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan tadi 10 kilometer gitu ya dengan dana 10 miliar gitu misalnya gitu ya. Nah, maka setiap tahun itu tinggal dibagi ya, karena ini baginya 8 berarti 10 bagi 8. Jadi kurang lebih mungkin sekitar 1 kilo gitu ya dalam 1 tahun gitu. Jadi setiap RKPDes itu tidak lagi ribut gitu ya, karena hanya mengulang ya. Stunting misalnya berapa, misalnya dalam 8 tahun itu punya program misalnya untuk 1.000 orang misalnya gitu ya. Berarti kurang lebih kalau dibagi 8 kurang lebih enaknya ini ya, gampang ya, misalnya 16.000 lah, 16.000. Jadi kalau dibagi 8 ya kurang lebih 2.000 kakak atau 2.000 anak harus lepas dari stunting. Begitu juga terus sampai dengan selesai masa jabatan. Nah, tapi tetap harus diampu atau harus diacu dengan yang ada di pemerintah daerah ya, karena ya agak bingung juga nih kita ya, masa untuk pengentasan misalnya Pak Presiden dan Pak Bupatinya ini cukup 4 tahun 5 tahun. Nah, teman-teman desa 2 kali lipat gitu ya, akhirnya banyak yang kok jadi nggak selesai yang di bawah gitu ya kerjaannya gitu. Ya, oke. Ya, yang jelas itu nanti Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapeda maupun dari DPMD, ini tolong dibantu teman-teman desanya untuk melakukan perencanaan. Selanjutnya teman-teman sekalian ya Bapak Ibu,
bahwa total dana desa sampai dengan 2024 ini adalah 609,65 triliun ya. Akan dibagi sekitar 71 triliun. Kemarin sudah kita terima ya, bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya, kita terima untuk dana desa itu terkait dengan yang tambahan itu sekitar 2 miliar gitu ya. Maaf, 2 triliun gitu ya. Dan untuk yang dibagi secara reguler adalah 69 triliun ya. Jadi total 71 triliun. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kebijakan dana desa yang 2025 itu sama ya sekitar 71 triliun dengan pembagian ya, ini adalah 2 triliun untuk yang dana desa tambahan ya, dan 69 triliun untuk dana desa reguler ya. Dan ini kita lihat ya, ini penyaluran dananya berdasarkan ya Pak, fokus penggunaan ya. Penyaluran dana desa langsung dari RKUN ke RKDes-nya. Lalu ada reward ya, seperti alokasi dan insentif desa. Pada desa mandiri ya, ini ada penyaluran reward lebih besar ya, kemudian penerapan sanksi untuk penyalahgunaan keuangan desa ya. Selanjutnya ini teman-teman banyak yang nanya ini mana DD-nya, DD apa prioritas DD ya, Permendes. Oke, ini bisa diacu karena tidak terlalu banyak berbeda ya dari Permendes 7 dan PMK ya. Ini salah satunya adalah penanganan kemiskinan ekstrim ya, paling banyak itu 15%. Nah, boleh nggak, kami nggak ada BLT, nggak ada yang miskin, boleh aja ya, nanti disesuaikan dengan prioritas desa atau prioritas daerahnya ya, prioritas nasional ya. Tapi mungkin ada lapor kali ya, lapor mungkin ke Kemenq atau ke Kemendes gitu ya, bahwa kami tidak mau BLT karena orangnya udah kaya semua, tidak perlu gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, karena yang kata-katanya paling tinggi. Nah, ketika tidak dipergunakan untuk BLT, bisa untuk prioritas desa yang lebih penting lagi ya, atau prioritas daerah. Nah, kemudian adanya aksi mitigasi ya untuk perubahan iklim ya, kemudian penyediaan layanan dasar kesehatan termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan ya, ini masih ada tapi tidak diirmak berapa persen, silakan minimal lah ya, kemarin segitu 20% ya, mungkin ya kurang lebih sama ya Bapak Ibu sekalian, karena kita berharap pangan ini ya banyak juga nggak masalah gitu kan, jadi nggak kita irmak gitu ya. Kemudian pengembangan potensi dan keunggulan desa. Nah, ini yang kita sangat dari kemarin tuh ya, mungkin teman-teman lihat podcast saya tuh tentang potensi desa potensi desa ya, karena kita ingin berharap potensi desa itu sesuai dengan yang memang menjadi sumber dari desa tersebut. Apa kelebihannya, kan kita dikatakan bahwa Indonesia itu kaya, tapi kok kenapa tidak kita rasakan benar-benar gitu ya, hanya segelintir orang. Maka kita perlu juga analisis dan evaluasi juga apa sih yang menjadi the real potensi kita. Jadi nggak usah semuanya FOMO kata anak-anak sekarang ya, untuk pengen jadi desa wisata gitu ya. Padahal itu sangat berat ya di desa wisata, karena kita harus update, harus kreatif ya, harus bikin konten dan lain-lain. Itu kalau tidak, kita pasti dilupain ya, orang-orang kita tuh suka ngelupain gampang bosen gitu ya terhadap hal-hal yang wisata dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian juga percepatan ya untuk implementasi desa digital, pembangunan padat karya tunai masih ya teman-teman. Kemudian operasional 3% dan program sektor prioritas lainnya di desa ya. Yang paling ditekankan adalah elektronifikasi ya teman-teman. Nah, kita juga berharap tidak hanya elektronifikasi tapi juga terkait dengan listrik ya, penyediaan listrik dan lain-lain. Ini juga menjadi concern ya kita semua di pemerintah. Selanjutnya fokus pemanfaatan dana desa ya, ini kita lihat yang pertama adalah untuk
ketahanan pangan hewani ya, kemudian pengembangan usaha milik desa ya, pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan ya, satu desa satu eksportir kita berharap bisa mewujudkan ya, karena memang ya kalau bisa kita bisa menjual hasil pemerintah desa kita gitu ya. Kemudian peningkatan investasi desa ya, ini pembangunan embung ya, penampungan air. Nah ini coba dikoordinasikan dengan teman-teman di pemerintah daerah. Karena apa? Karena pembangunan embung ini juga menjadi program yang ada di kabupaten kota. Jangan semuanya bikin embung gitu ya. Kemudian sarana olahraga ini juga sesuai dengan kewenangan ya teman-teman, jangan semuanya dilempar ke desa semua. Kemudian desa ramah lingkungan ya, ada bank sampah, ada bank karbon, minyak jelantah dan lain-lain. Desa wisata, boleh desa wisata ya, akan tetapi tetap kita kalau memang belum siap jangan dipaksakan ya. Kemudian program-program pertanian ini lebih kita support ya, karena program pertanian ini luar biasa ya untuk swasembada dan juga ketahanan pangan. Lah, kemudian selanjutnya tadi saya sudah jelaskan juga, tolong yang untuk ketahanan pangan ini semuanya keroyokan yuk. Ada dinas pertanian, ada dinas ketahanan pangan ya, kemudian juga dinas-dinas lain yang memang terkait. Ini tolong dikeroyok rame-rame nih untuk terkait dengan ketahanan pangan dan swasembada. Kemudian konvergensi stunting desa ini juga kita yang bukan ya, atau bukan bersentuhan langsung seperti sanitasi ya, kemudian posyandu dan lain-lain, ini juga bisa kita maksimalkan. Nah ini program-program kita teman-teman sekalian di pemerintah untuk bisa mengarahkan teman-teman desa untuk melakukan ini program prioritas desa ya teman-teman. Nah kemudian pendampingan desa, pengentasan daerah tertinggal, pengembangan kawasan transmigrasi ya, digitalisasi desa, marketplace desa ya, ini kita mau go digital. Ada marketplace desa, bank data potensi ekonomi desa ya, konten kreator desa ya, jadi semuanya kita home sweet home di desa ya. Jadi tidak ada lagi nih, saya kadang-kadang nanya sama teman-teman di perangkat desa, kalau seandainya kalian punya anaknya disekolahkan di luar desa, malah mungkin di luar pulau sampai ke Jakarta misal, nah kemudian jadi sarjana, pinter dan segala macam, apakah mau kerjanya di desa? Hampir 99% tidak mau gitu ya. Nah ini bagaimana sih kita akhirnya nanti takutnya kita itu seperti Jepang, Korea gitu ya, yang semuanya berurbanisasi ke kota ya, akhirnya desanya ditinggalin jadi desa hantu gitu ya. Nah ini kita jangan sampai seperti itu gitu, jadi akhirnya penuh di daerah kota, sedangkan di daerah desa ini masih sangat-sangat belum merata ya, baik secara penduduk, ekonomi dan lain-lain. Maka oleh sebab itu yuk kita bikin sesuatu itu menjadi nyaman. Bagaimana? Dengan fasilitas baik dari listrik, digital ya, mungkin ada marketplace atau apalah yang memang anak-anak kita tuh tidak pengen keluar ya. Nah ini kan kebanyakan sebenarnya anak-anak kita tuh nggak suka keluar karena akibat kemarin tuh ya COVID ya, kita sebut Gen Z itu, makanya Gen Z itu paling sering gampang stres, gampang capek, gampang putus asa, karena mereka memang kena imbas ketika mereka sedang harusnya aktif-aktifnya SMP SMA tuh mereka kena COVID gitu ya, atau kuliah tuh kena COVID gitu ya. Akhirnya tuh mereka tidak mau keluar. Nah hal-hal seperti itu membiasakan mereka menggunakan elektronifikasi atau digitalisasi, baik belanja, kemudian nyari duit gitu ya. Nah ini gak apa-apa, akhirnya kita bisa melihat bahwa tidak mesti harus ke kota untuk mencari nafkah. Kita di desa juga bisa jualan ya. Dan jangan takut teman-teman di desa ketika kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kok semuanya jualan keripik pisang ya, atau kok
kita saingan jualan rengginang atau jualan apa. Tidak ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya zaman sekarang ketika kita menjual suatu barang itu tidak kita mesti oh iya ini ada persaingan gitu ya. Kita punya persaingan atau kita punya pasar itu seluruh dunia ya. Jangan daripada teman-teman punya persaingan cuma sama tetangga, sama depan rumah gitu ya, akhirnya menyebabkan ada yang kurang baik gitu ya. Ini ada yang sampai pakai penglaris pakai apalah gitu ya, atau misalnya ada yang sampai fitnah dan lain-lain hanya karena tersaingi oleh barang yang kita jual. Maka biar tidak tersaingi, kita coba membuka pasar kita sampai ekspor ya. Tadi kita harap juga seperti itu. Kita belajar juga bagaimana berjualan di marketplace. Kemudian kita juga akan berharap bahwa ada interoperabilitas data ya, bahwa tidak lagi data semuanya pengen bikin data gitu ya. Nah, kita coba kami di pusat, ini sebenarnya kami di pusat bergandengan tangan untuk saling berbagi data. Ya kalau memang dari Kemendes punya data A, kami di Kemendagri punya data B, terus kemudian mau dikolaborasikan, mau susah yang namanya interoperabilitasnya ya, baik di Kemenq dan lain-lain. Ini kita bisa saling bertukar data ya, berbagi data ya. Jadi teman-teman di desa yang saya tak paham banget ya, pekerjaannya tuh banyak sekali, lebihnya harus ke pelayanan. Tapi karena banyaknya yang harus kami turunkan ke desa untuk laporan ini, laporan itu, akhirnya menguras juga ya, menguras waktu dan tenaga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat-ingat kembali bahwa ada beberapa bidang ya untuk melaksanakan terkait dengan baik Undang-Undang 1 maupun PP 37 ya. Ada pembidangan ya, baik dari sisi pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta adanya bencana ya. Nah, untuk yang menjadi TUSI atau menjadi pembinaan kami di Kemendagri adalah terkait pemerintahan dan pembinaan masyarakat ya. Untuk teman-teman di Kemendes, ini adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih caranya untuk menetapkan APBD tepat waktu, Bu? Ya, karena setiap tahun ini kita pusing loh, Bu. Permendes, kemudian PMK-nya itu lama gitu ya. Ya, saya sebenarnya tidak pengen komen nih, karena memang ya memang birokrasi kita memang ada sangat disiplin dan sangat juga rigid lah ya. Nah, maka sebab itu karena memang di dalam regulasinya yaitu di PP 37 menyatakan bahwa prioritas itu baru bisa dikeluarkan setelah Undang-Undang APBDN diumumkan ya, teman-teman sekalian. Jadi ya refernya pasti Undang-Undang APBN. Mereka tuh tidak berani, karena apa? Khawatirnya kita sudah siapkan ya ternyata dananya tidak cukup atau kurang. Maka kalau sudah pasti itu biasanya sudah di undang-undang. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika disebutkan bahwa prioritas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi walaupun PMK, Permendesnya belum ada, baca undang-undangnya, Undang-Undang APBN berapa nih untuk yang 2025 ya, baca ya, kurang lebih sama. Tadi sudah saya rangkum juga, itu udah dirangkum banyak. Ada Asta Cita, ada 17 program, ada 8 program gitu ya. Kemudian ada prioritas untuk desanya sendiri bagaimana. Nah, itu bisa Bapak Ibu langsung siapkan di RKPDes maupun di APBDes-nya ya. Nanti kalaupun ada tambahan atau ada pengurangan itu nggak banyak, nggak lebih dari 5 item gitu ya. Nah, yang jelas atau mungkin bisa di mapping ya, biar lebih mudah ketika Bapak Ibu sekalian melaksanakan terkait dengan APBDes-nya. Selanjutnya ya, karena kita itu ada yang namanya Permendes prioritas dana desa ya, belum diubah ya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada yang perubahan ya tidak perlu ada yang menunggu-nunggu Permendes atau yang lain-lain ya, karena nggak terlalu
signifikan ya. Kalau uang ini sudah diumumkan juga walaupun PMK-nya belum keluar, tapi sudah diumumkan juga berapa jumlah slot yang akan diterima oleh masing-masing desa. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan pagu maksimum sama dengan tahun anggaran yang lalu gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaran belum keluar, ya udah masukin aja dulu ya, tapi maksimum yang dari tahun lalu. Kalau untuk dana desa ya itu udah ada ya, udah dana. Tapi ini kalau misalnya belum ya, nanti setelah perubahan atau apa kita bisa sesuaikan gitu ya. Nah, seperti itu ya strateginya ya teman-teman sekalian. Kalau udah kelamaan baca RUU aja, undang-undang ya, undang-undang ya itu pasti nggak beda jauh, karena memang undang-undang itu kan akan turun menjadi Permendesnya gitu ya. Kemudian lihat lagi Permendes 7 ya tentang prioritas dana desa. Dah, pedomannya itu aja tuh ya. Oke. Selanjutnya kita perlu perhatikan juga 4 kewenangan terkait dengan desa ya. Karena ini ada dana desa ini kebanyakan ya, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah desa yang diberikan oleh kewenangannya oleh pusat ya, maka ini menjadi salah satu dari 4 kewenangan desa ya yang diperbolehkan manuver atau mungkin memperluas itu adalah yang terkait dengan hak lokal berskala desa dan untuk yang hak asal usul saja. Nah, ini boleh lepas lah. Tidak mesti harus didikte gitu ya. Nah, ini silakan. Nah, kita berharap ini ada kemandirian, ada kelaporan gitu ya. Jangan tidak dilaporkan, cuma 9 juta loh, kok cuma gitu ya. Nah, ini coba kita tertib ya teman-teman ya. Kadang-kadang nih adalah mungkin hasil BUMDes dan lain-lain, tapi selalu bilang nggak ada gitu ya, karena memang ya mungkin kecil, mungkin juga ya ada fraud gitu ya. Nah, ini kita coba untuk ke depan tidak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, bahwa ada beberapa rekomendasi untuk pembangunan desa ya, baik di 2025 maupun nanti untuk 2045. Yang pertama adalah integrasi kebijakan pusat dan daerah ya. Ini kami juga sedang mapping ya, terutama untuk revisi PP ya, revisi PP 43 ya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kemudian investasi pada pendidikan dan kesehatan ya, ini untuk akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ini kita coba fokus ya teman-teman sekalian di pemerintah desa ya, karena ini memang menjadi prioritas sekali oleh Pak Presiden ya, diulang-ulang dari yang asta citanya 17 programnya 8 itu selalu ada gitu ya. Kemudian kolaborasi ya, ini perlu ya Bapak Ibu sekalian, jangan kayak hidup di goa gitu ya. Kita butuh karena mungkin nanti untuk pemasok makan siang ya, ibu hamil gitu ya, atau mungkin hal-hal yang lain yang kita juga kadang tidak bisa produksi sendiri, tidak bisa menghasilkan sendiri, bisa dari tanah, dari lahan, itu menjadi fokus ya. Kemudian untuk pemberdayaan desa berbasis data ya, tadi kita katakan bahwa kita berusaha untuk satu ya, atau satu data atau berbagai data ya. Selanjutnya yang terakhir adalah investasi pada pembangunan infrastruktur ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya di pemerintah desa coba tolong diperhatikan sekali untuk rencana pembangunannya ya, setiap 5 tahun, setiap tahun, setiap 8 tahun gitu ya, karena kita ada penyesuaian ya teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk rekomendasi percepatan pembangunan di desa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.